Kalau kita baca pengajaran Yesus, pengajaran Tuhan Yesus waktu dia ada di muka bumi, maka ada banyak hal yang tidak hanya menarik ya untuk dipelajari, tapi juga kita akan melihat betapa tinggi standar yang Tuhan berikan bagi manusia untuk bisa eh, diterima oleh Dia atau berkenan kepada Dia. Em, Kalau di Perjanjian Lama itu seringkali cuma aturan-aturan yang sifatnya itu kelihatan dari luar atau tindakan ya, misalnya mengenai hari Sabat, kuduskan hari Sabat, maka orang Yahudi membuat aturan-aturan sampai detil mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat ya. Termasuk kalau jalan jaraknya berapa jauh, dan bahkan kalau di Israel itu sampai dibuat lift khusus untuk hari Sabat. Jadi kalau mau naik lift di hotel tidak perlu pencet tombolnya, hanya berdiri di depan lift, nanti liftnya akan terbuka sendiri, lalu masuk dan liftnya akan naik lantai demi lantai. Dia begitu naik satu lantai, dia buka pintunya, lalu dia tutup lagi, dia naik lantai berikutnya, dia buka pintunya dan dia tutup lagi, terus begitu. Sehingga kalau orang yang mau ke lantai 7 misalnya, maka dia harus sabar menunggu lift tersebut naik lantai demi lantai, buka tutup pintu ya, sampai nanti lantai ketujuh baru dia keluar. Karena dia nggak boleh pencet tombol lift. Pencet tombol lift itu dianggap kerja ya. Nah, tetapi waktu Yesus datang ke muka bumi, Yesus itu adalah firman yang diperagakan ya. Dia kembalikan standarnya menjadi standar yang tinggi, yang memang tidak mungkin ya dilakukan oleh manusia. Dia menunjukkan bahwa itu menyangkut sikap hati ya, dan eh, kadang-kadang tindakan kita itu nggak kelihatan, kelihatannya oke-oke semua menurut standar orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama, tetapi Tuhan bilang itu hatimu ya. Kalau hatimu salah, ya engkau juga melanggar ya, termasuk eh, perintah jangan membunuh. Tapi kalau dalam hatimu ada kebencian atau dikatakan juga marah ya, eh, maka orang itu sudah membunuh ya. Bisa sampai seperti itu. Jadi standarnya tinggi sekali. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang dia ajarkan mengenai kasih Bapa Surgawi yang begitu besar. Misalnya di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dari sini ada beberapa lagu ya yang diciptakan. Di antaranya juga ada lagu yang sangat terkenal ya, kata-katanya diambil dari ayat-ayat ini. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan pintu ya, sebab kau Bapakku ya, Bapa yang kekal. Nah, ada orang-orang yang kurang setuju dengan kata-kata dalam lagu tersebut ya, karena kata-katanya kan kau beri yang kupinta ya, saat aku mencari aku mendapatkan. Nah, buat sebagian orang berpendapat nggak selalu Tuhan beri kalau kita minta ya. Memang tergantung konteksnya di mana, cara pandangnya seperti apa. Karena waktu kita masih kecil ya, kita minta sesuatu yang membahayakan dari orang tua kita kan nggak dikasih sama orang tua kita. Ya, misalnya dulu waktu saya kecil itu ada korek api ya, eh, yang zaman dulu ya, kalau mau dinyalakan itu dikeluarkan dari kotaknya, ada kayunya itu ya, kemudian kita gesekkan, maka apinya akan muncul, akan menyala.
Nah, itu nggak bisa kalau anak kecil minta itu kita kasih, bahaya nanti dia nyala-nyalain, dia terbakar. Nah, itu kan hal-hal yang memang betul. Tapi kita perlu belajar juga bahwa Bapa kita tuh Bapa yang penuh kasih dan Dia peduli bahkan sampai keinginan hati kita. Ya. Nah, ayat 9 ini sampai ayat 11 menunjukkan alasannya ya. Dikatakan di sini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih Bapa itu begitu besar kepada kita yang adalah anak-anaknya, ya. Dan kalau kita baca lebih lanjut ya di Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberi otoritas menjadi anak-anak Allah. Lalu di kitab Galatia, kitab Roma, dikatakan bagaimana Roh Kudus masuk ke dalam hati kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ada Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan Roh Kudus itu mengajari kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, kata Aba itu adalah panggilan Bapa, ya, panggilan kepada ayah yang sangat intim ya, sangat dekat. Jadi bisa diganti misalnya Dedi atau ayah atau papi atau babe, tergantung bahasa mana yang kita gunakan untuk menunjukkan kedekatan kita ya ketika memanggil ayah kita ya atau bapak kita. Nah, jadi Tuhan Yesus mau bilang bahwa Bapa itu begitu baik, begitu peduli. Dan teaching ini disampaikan untuk menegaskan bahwa God is love, Allah adalah kasih. Dia peduli kepada kita, Dia ingin memberi yang terbaik kepada kita, tapi mungkin yang menjadi salah satu penghalang adalah pengertian kita atau pengenalan kita akan Dia. Apakah kita menyadari bahwa Bapa itu adalah Bapa yang baik? Bagi sebagian orang, mungkin pengenalannya akan Tuhan itu beda. Ya. Jadi ada yang berpikir bahwa Tuhan nggak selalu menjawab doa. Ya tergantung cara pandangnya seperti apa. Ya. Kenapa dia bilang seperti itu? Tapi kalau firman Tuhan di Matius 7 ayat 7 ini, Tuhan Yesus mengajarkan minta. Kalau kamu minta, maka akan diberikan kepadamu. Ya, itu minta itu menunjukkan ada satu keinginan, ada satu kehendak bebas yang kita nyatakan. Ya. Lalu cari, ya. Saya berpendapat salah satu pengertian yang paling praktis adalah cari dasar firman-Nya, ya, yang perlu kita pegang untuk kita meminta ya kepada Dia. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus benahi ya. Kalau kita sebagai anak ya waktu kita kecil, kita kan banyak hal kita nggak mengerti ya. Kita minta sama orang tua kita ingin selalu bisa memberikan. Apalagi kalau kita anak tunggal ya atau anak sulung dan selama beberapa saat kita menjadi anak tunggal ya karena adik-adik belum ada yang lahir. Maka pusat perhatian orang tua itu banyak kepada kita. Ya, kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin kita minta ya, orang tua kita sebenarnya nggak ingin kasih, tapi dia ingin membuat anaknya itu, yang membuat kita tuh senang. Jadi dia kasih dengan pengawasan ketat ya, kalau itu membahayakan kita. Ya. Tapi step by step, waktu kita bertumbuh, kita belajar, akhirnya kita mengerti apa yang bisa kita minta, apa yang
Tidak bisa ya kita minta. Itu pertumbuhan ya, pertumbuhan rohani juga begitu. Kita makin mengerti apa yang menjadi bagian kita, yang boleh kita minta, apa yang nggak perlu kita minta ya kita ambil aja, kita udah tahu ini bagian kita gitu ya. Saya ingat dulu kalau saya pulang sekolah waktu masih SMP, saya pulang biasanya sudah sekitar 1:30 sampai di rumah. Ya, itu adik-adik saya yang sudah pulang lebih dahulu, mereka sudah makan dan mereka sudah tidur ya, tidur siang. Orang tua saya, ya ibu saya maksudnya ya mungkin lagi tidur siang juga ya, setelah mengerjakan banyak hal di rumah. Nah, saya sampai di rumah, saya sudah tahu ya tenang-tenang aja, saya ganti pakaian, ya cuci tangan, lalu saya buka lemari makan, lalu saya keluarkan makanan dan saya makan ya. Dan saya nggak perlu minta lagi, saya tahu itu sudah sesuatu yang disediakan buat saya, tinggal saya membuka pintu lemari dan menikmati makanan yang ada. Ya. Nah, perhatikan coba ayat 12 ini ya, golden rule ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita baca ya, kan ini terpisah sepertinya ayat 11 dan ayat 12. Tapi Matius mencatat ini sebagai satu kesatuan. Cuma waktu Alkitab ini diterjemahkan, maka tidak hanya diberikan ayat ya, tapi juga diberikan satu pembatas ya, topik demi topik, perikop demi perikop. Jadi yang topik yang di atas tuh mengenai doa dan jawabannya, tapi yang bawah ini mengenai golden rule ya. Ini simple sekali ya. Kamu pengen seperti apa? Berbuatlah itu kepada orang lain. Ya, ini berlaku dalam banyak hal ya. Saya ingat ada satu hamba Tuhan, dia khotbah, dia cerita dia pengen punya anaknya. Dan dia berdoa ya. Lalu yang dia lakukan tidak hanya dia berdoa, tapi setiap dia lihat ada wanita hamil, dia senang ya. Dia tidak hanya dia doakan ya ketika orang tersebut mau didoakan, tapi dia juga memberi sesuatu buat wanita yang sedang hamil itu. Entah itu berupa pakaian bayi ya, atau beberapa hal yang diperlukan ketika nanti si wanita itu melahirkan. Ya, karena dia pengen punya anak. Jadi ketika dia belum punya anak, dia berkati orang-orang yang sedang hamil, yang akan melahirkan gitu. Sehingga akhirnya ketika dia hamil, ya, kemudian dia punya anak, dia menikmati ya bagaimana orang-orang begitu care, peduli kepada dia sehingga anaknya lahir dengan selamat. Ya. Nah, kalau kita nggak lakukan ayat 12 ini dengan baik ya, maka seringkali itu menjadi ganjelan dalam kehidupan kita. Karena di kitab Lukas ya, Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Ya, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, ya, yang ditusuk-tusuk, ya itu akan dilimpahkan ya ke dalam ribaanmu, akan dikembalikan kepadamu. Lalu ada kalimat yang bilang begini, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ini ayat 12 ini penting sekali ya. Kita harus bersikap benar ya, tidak hanya kepada Tuhan tentunya yang Maha Tahu, tapi juga kepada orang lain. Nah, bagaimana kita bersikap ya? Kalau kita seorang bos misalnya, kita suka, bagaimana sikap kita terhadap anak buah kita? Ya, kita care gak? Kita peduli gak? Dulu waktu saya masih kerja ada satu masa yang cukup lama ketika saya dipercayakan untuk pegang gaji ya dari beberapa perusahaan yang ada waktu itu. Nah, saya ingat pertama kali saya kayak dikasih tugas itu, ini udah sekian puluh tahun yang lalu ya. Perusahaan tempat saya bekerja itu karyawannya banyak ya, sangat banyak, dan semua gaji dibayar cash.
Nah, ketika saatnya gajian, saya kaget juga. Tiba-tiba diantar ke ruangan saya itu satu tas ya uang sudah dalam apa di itu waktu diserahkan kepada saya aja kan agak lucu sebenarnya karena saya kan nggak ngecek ya orang yang ngambil uang di bank itu berapa itunya, apa nama jumlah uangnya, ada kurang selembar dua lembar enggak ya. Tapi ya puji Tuhan ya semua lancar-lancar aja sih ya. Nah, ketika itu saya harus membagi sendirian ya, karena saya belum punya asisten waktu itu ya. Dan itu sampai jam kantor sampai setengah lima, tapi sampai jam 7 malam saya masih terus ya satu persatu ya. Dan sampai akhirnya semua sudah terbagi ya. Kecuali kalau nggak salah ada orang-orang yang memang tugas di luar kota dan ada saya lupa caranya bagaimana apakah transfer atau bagaimana ya. Tapi kemudian saya siapkan untuk bulan berikutnya sudah harus masuk bank semua ya orang-orang harus buka bank lalu saya panggil minta ada customer service yang datang urusin buka bank itu ya karyawan nggak perlu ke kantor dia datang ke kantor saya dan dibukain semua. Nah waktu itu saya betul-betul tuh selesaikan ya saya tidak mau terlambat untuk membayar gaji mereka ya. Dan sampai hari ini saya ingat ya, tidak pernah ada yang terlambat. Ya, kadang-kadang membuat saya pulang lebih malam ya atau banyak hal saya kerjakan membuat sistem itu sehingga lebih mudah ya. Tapi poinnya adalah gini, saya tidak ingin saya terlambat ya kalau saya waktu saya kerja dulu ya. Dan di perusahaan itu apalagi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan TBK ya mereka ketat ya sudah masuk dalam sistem apalagi semua lewat bank ya misalnya setiap tanggal 25 ya maka uang sudah disiapkan begitu tanggal 25 itu masuk semua sekaligus ya di bank. Kalau tanggal 25-nya hari Sabtu ya karena Sabtu libur maka tanggal 24 sudah masuk ya. Kalau tanggal 24-nya itu juga tanggal hari libur, maka tanggal 23 sudah masuk ya. Ya, tergantung memang aturannya gimana. Saya pernah kerja juga di satu perusahaan yang gajinya tanggal 28 ya. Diambil selalu pas tanggal 28 karena dalam 12 bulan itu kan ada satu bulan Februari yang tanggalnya bisa tanggal 29 atau 28 ya. Jadi kalau tanggal 28 itu hari Minggu, maka diambil yang paling dekat ya. Jadi hari Senin ya baru gajian ya. Tapi biasanya ya di banyak perusahaan yang TBK itu dia akan mundur gitu. Nah, poinnya adalah begini, itu dibuat supaya kita tidak mengganggu mungkin orang lain ya ketika dia punya satu kebutuhan. Nah, ini aplikasi ini banyak sekali. Kalau kita ingin ya hak kita tidak dilanggar ya, maka perbuatlah itu juga kepada orang lain ya. Care, peduli ya. Kalau kita ingin doa kita dijawab ya oleh Tuhan, maka kita lihat juga bagaimana orang lain dia punya sesuatu kebutuhan, bagaimana kita care, kita peduli kepada orang tersebut ya. Nah kalau itu kita nggak lakukan dengan benar, itu akan jadi ganjelan. Dan waktu kita berdoa, sulit kita untuk memahami bahwa Tuhan itu mengasihi kita ya. Kita akan cenderung berbuat atau berpikir bahwa Tuhan itu seperti kita ya. Kalau misalnya dulu saya masih ingat ya, ada orang yang misalnya salah satu bos saya kalau saya bilang, gaji jangan dikasih dulu, tahan dulu. Oh ya nggak bisa gitu dong. Dia bilang itu hak dia udah kerja sebulan dia harus dibayar itu. Ya kita nggak boleh tahan, nggak masalah itu yang lain kita panggil ya. Ya kecuali dia ada hutang dan sebagainya atau ada itu kan tuh beda lah. Nah jadi sebenarnya banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan tuh itu penting supaya hati kita nggak menuduh kita sehingga doa kita tuh jadi terhalang. Nah, kita perlu ingat bahwa Kristus itu adalah domba Paskah yang membuat kita itu dibenarkan bagi kita yang sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, amin.